Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 18. Jasa kebajikan dari turut bersukacita. Shinvasyang Sutra Teratai, episode 1644. Bertemu dan mendengar dengan sukacita, serta meyakini dan memahami dengan batin mendalam. Dapat terlahir di alam manusia, sekalipun tidak bertemu dengan Buddha, tetapi berkesempatan untuk mendengarkan ajaran Buddha. Hendaknya memuji kebodian dan dharma menakjubkan dari kendaraan besar. Orang itu setelah mendengarkannya dapat bersukacita, meyakini dan bergembira dalam dharma. Mendengarkan dharma secara demikian adalah faktor pendukung tambahan dalam dharma. Itu sebabnya suka pada kebijaksanaan dari ajaran Buddha dan membangkitkan tekad menuju jalan kebodian yang besar dan lurus. Para makhluk di mana setelah mendengarkan dharma, selanjutnya dapat membangun keyakinan yang benar, merenungkan maknanya dan menjalankan pelatihan diri sesuai ajarannya adalah langka sekali, laksana mustika yang paling unggul dan sangat berharga di dunia ini. Kita harus bersungguh hati dapat terlahir di alam manusia sekalipun tidak bertemu dengan Buddha. Sekarang kita hidup lebih dari 2000 tahun setelah zaman Buddha, namun kita sangat beruntung bisa terlahir di dunia ini, terutama hubungan di antara kita manusia. Kita beruntung sama-sama memiliki tekad yang sama. Dalam ajaran Buddha, kita percaya bahwa pada ajaran Buddha dan mendengar Dharma, meskipun kita belum pernah bertemu langsung dengan Buddha, namun kita masih dapat mendengarkan ajarannya. Tetapi berkesempatan untuk mendengarkan ajaran Buddha. Setelah kita mendengar ajaran Buddha, kita harus memujinya, memuji jalan Bodhi ini. Jalan Bodhi ini sangat besar dan lurus, sangat terbuka lebar dan besar luas. Merupakan jalan besar yang memungkinkan kita maju tanpa hambatan. Ini adalah jalan yang aman, yang patut kita sambut dengan sukacita. Terlebih lagi, dharma menakjubkan dari kendaraan besar. Orang itu setelah mendengarkannya, bukan saja kita sudah berjalan di jalan ajaran Buddha, terlebih lagi apa yang kita jalani dan pelajari adalah ajaran kendaraan besar yang menakjubkan. Maka, mendengarkan dharma secara demikian, kita harus merasa sangat membanggakan dan istimewa, juga sangat beruntung. Sehingga kita harus bersukacita dan penuh keyakinan, karena kita memiliki jalinan jodoh untuk mendengarkan ajaran dharma. Sehingga kita juga dapat bertemu dengan ajaran kendaraan besar. Jadi, adalah faktor pendukung tambahan dalam dharma. Itu sebabnya suka pada kebijaksanaan dari ajaran Buddha. Karena kita dalam dharma bisa bertemu dengan ajaran kendaraan besar, ini adalah faktor pendukung dalam dharma. Jika tidak, selama 42 tahun Sang Buddha membabarkan dharma, senantiasa memberi pengajaran sesuai kapasitas. Semua dharma yang dibabarkan adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan orang saat itu. Dharma yang ia sampaikan kepada mereka bukanlah niat awal Buddha. Selama 42 tahun, sesuai dengan pemahaman orang. Mengatakan, sesuai dengan pemahaman orang, artinya adalah membabarkan dharma sesuai dengan akar kapasitas orang. 42 tahun kemudian, berubah masuk ke kendaraan besar, Sutra Teratai yang menakjubkan. Ini adalah harapan mendasar dari Buddha, yaitu membabarkan sesuai dengan pemahamannya. Adalah harapan mendasar dari dalam hati Sang Buddha. Apa yang ingin dikatakan telah dikatakan seperti ini.
Ini adalah faktor pendukung tambahan, karena kita telah memasuki Buddha Dharma. Kita dapat mendengarkan Dharma lagi, juga merupakan jalinan jodoh yang sangat istimewa. Bahkan dapat mendengarkan Dharma kendaraan besar. Menurut kalian, bukankah jalinan jodoh ini sangat istimewa? Juga faktor pendukung tambahan. Jalinan jodoh ini sangat istimewa, membuat kita bertambah kesempatan untuk bisa mendengarkan Dharma yang seperti ini. Jadi, itu sebabnya suka pada ajaran Buddha. Kita harus lebih bersukacita lagi. Lebih sukacita lagi ada Dharma kendaraan besar menakjubkan yang begitu istimewa. Membuat kita telah mendengarkannya, membuat kita telah mendapatkannya. Mendengarnya harus menyerap ke dalam hati kita, masuk ke dalam hati. Dharma Buddha adalah apa yang kita peroleh jika kita tidak serap ke dalam hati setelah mendengarnya, akan berlalu sudah. Dharma jadi tak ada hubungan dengan kita sedikit pun. Jika kita mendengar Dharma masuk ke dalam hati kita, bahkan kita mempraktekkan dalam tindakan nyata, Dharma ini dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dharma apakah ini? Sang Buddha mengajarkan ajaran Bodhisattva. Ia mengungkapkan harapan mendasarnya, membabarkan Dharma kepada para makhluk. Yang dibabarkan adalah ajaran Bodhisattva. Jadi, adalah faktor pendukung tambahan dalam Dharma. Itu sebabnya suka pada kebijaksanaan dari ajaran Buddha. Karena sutra trata yang menakjubkan merupakan isi hati Buddha yang hendak Buddha jelaskan, semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Setiap Buddha datang ke dunia dan membabarkan Dharma adalah untuk membabarkan sutra tratai. Buddha muncul di dunia adalah mengajar semua makhluk untuk mempraktekkan jalan Bodhisattva. Ini adalah tujuan dari semua Buddha. Jadi kita sangat beruntung dan bersyukur kita bisa mendengarkan Buddha Dharma pada saat ini. Terlebih lagi, kita bisa mendengar maksud hati Sang Buddha. Ia ingin membimbing kita mempraktekkan jalan Bodhisattva. Jadi, kita harus sangat menghargai kesempatan ini. Kebijaksanaan membuka kebijaksanaan kita, membangkitkan tekad menuju jalan kebodian yang besar dan lurus. Jalan ini adalah demikian, terhubungkan dengan sebab dan kondisi kita yang begitu istimewa, menginspirasi kita untuk membuka kebijaksanaan kita, agar kita bisa memahami bahwa dalam kehidupan manusia semakin banyak kita perhitungan. Dalam proses perhitungan dengan orang lain akan makin menambah kerisauan kita. Dalam proses kita perhitungan dengan orang lain, apa yang kita keluarkan adalah kata-kata buruk. Ini akan memperburuk hidup kita. Kita seharusnya memperindah kehidupan kita. Ketika meresap Buddha Dharma ke dalam batin, kita dapat menerimanya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus berpikiran terbuka terhadap semua hal, bisa berlapang dada dan tidak memperhitungkan berapa lama umur manusia, karena umur manusia tidak lama. Apa perlu banyak perhitungan? Hidup ini tidak kekal. Dalam proses kita perhitungan dengan orang lain, apakah kita pernah memperoleh apa yang kita inginkan? Kita tidak tahu apakah itu menang atau kalah. Mengapa kita mesti berkali-kali datang ke dunia dan terjerat dalam kerisauan dan kebodohan kita? Tersesat dari kehidupan ke kehidupan. Mengapa kita ingin menjalani kehidupan seperti ini? Ini sungguh menyedihkan. Hanya Buddha Dharma yang dapat menuntun kita untuk membuka kebijaksanaan kita. Ketika kita dapat melihat arah hidup kita dengan jelas dan menjalani hidup tanpa hambatan, inilah yang disebut kebijaksanaan.
Ketika kebijaksanaan kita terbangun, maka tunas batin pencerahan atau bodhicitta muncul, dan sifat tercerahkan kita pun terbuka. Buddha Dharma bagaikan mata air yang terus mengalir, dan Buddha Dharma akan terus muncul dalam memperlakukan orang, menangani masalah, dan sebagainya. Kita akan selalu memiliki cara untuk membimbing dan menyelamatkan semua makhluk. Inilah kebijaksanaan. Membangkitkan tekad menuju jalan kebodian yang besar dan lurus. Karena pikiran kita sangat lurus dan bebas dari segala keraguan, sehingga kita dapat sepenuhnya bertekad pada jalan bodhisattva. Kita dapat dengan tulus menjunjung dan menegakkan ajaran Buddha. Inilah tekad yang begitu sederhana menuju jalan kebodian yang besar dan lurus. Jalan kebodian yang besar dan lurus ini adalah kebijaksanaan. Setiap pikiran kita akan membangkitkan sebersit niat. Tidak lain adalah dari kebijaksanaan yang telah kita bangkitkan, sehingga dalam memperlakukan orang dan menangani masalah selalu berada pada jalan pencerahan kebodian. Jalan menuju pencerahan ini artinya berada pada jalur yang benar. Oleh karena itu, jalur yang benar ini sangatlah luas dan membuat kita memperluas hati kita. Inilah jalan bodhisattva. Maka, para makhluk di mana setelah mendengarkan Dharma, selanjutnya dapat membangun keyakinan yang benar. Kita semua adalah makhluk awam, sedangkan karena kita telah mendengarkan Dharma, setelah mendengarkan Dharma dan membangkitkan batin kita untuk meyakini dan memahami dengan batin mendalam, semua keyakinan adalah batin benar, hati yang benar. Ini sangatlah tidak mudah. Dharma itu berlapis-lapis, mengulang terus-menerus. Tujuannya adalah supaya meningkatkan kebijaksanaan kita. Inilah kesungguhan hati Sang Buddha. Orang awam mendengar satu hal, tapi kehilangan banyak hal. Sudah mendengar satu dharma, namun sangat cepat sudah dibiarkan mengalir pergi sampai habis sama sekali. Makanya disebut menyebutkan satu dan melewatkan selaksa. Mendengar suatu dharma, namun ketidaktahuan itu bukan hanya dharma yang didengar tidak menyerap, juga perselisihan antar sesama dalam kehidupan sehari-hari, mengakibatkan ketidaktahuan bertambah banyak. Aduh, bukankah kamu sering mendengar dharma? Kenapa harus begitu perhitungan? Mendengar dharma adalah mendengarkan dharma. Perhitungan adalah perhitungan. Mendengar dharma dan perhitungan adalah dua hal berbeda. Sesungguhnya, tujuan mendengarkan dharma adalah agar kita memahami secara menyeluruh untuk jangan saling perhitungan. Ini disebut ada dharma untuk menyadarkan. Kita mendengar dharma, menyerap dharma masuk ke dalam hati kita. Kita menyadarkan diri kita sendiri. Aduh, masalah ini telah datang. Saya telah mendengar dharma ini, saya seharusnya menerapkannya sendiri. Harus ada dharma untuk menyadarkan. Mendengar dharma dan diserap ke dalam hati adalah untuk menyadarkan diri sendiri. Oleh karena itu, kita harus menyadarkan. Jangan setelah mendengar dharma, kita memisahkan antara mendengar dharma dengan masalah pribadi. Jika demikian, tidak peduli seberapa banyak dharma yang kita dengarkan, kita akan tetap sama. Kita tetap sebagai makhluk awam. Tiada dharma untuk menyadarkan. Tidak bisa mengubah diri dari manusia awam menjadi manusia suci. Ini sungguh sangat disayangkan. Oleh karena itu, kita harus merenungkan dengan sungguh-sungguh, merenungkan dengan tenang, bersungguh-sungguh menenangkan batin kita, berpikir dengan saksama. Sutra yang sekarang kita dengarkan, makna dari pengajarannya, bagaimana ia mengajarkan kita, apa prinsip kebenarannya, apakah kita menerimanya, apakah kita menerapkan ajarannya.
Kita harus senantiasa menenangkan pikiran untuk merenungkannya. Apakah kita menjalankan pelatihan diri sesuai ajaran? Apakah kita melakukannya? Kita perlu memeriksa diri sendiri, memikirkan kembali apa yang kita dengar hari ini. Apakah kita menerapkan ajaran hari ini? Ajaran dan hal yang kita dengar kemarin, bagaimana mempengaruhi kita dalam berinteraksi dengan orang dan menangani persoalan? Kemarin kita berinteraksi dengan orang dan persoalan. Hari ini kita mendengar dharma yang seperti ini. Masalah itu dan prinsip yang kita dengar hari ini, apakah bisa kita padukan dengan persoalan yang kemarin? Ini sebabnya mengapa kita harus selalu mawas diri, menganalisa diri sendiri, melakukan pemeriksaan sedikit terhadap diri sendiri, memahami dan memeriksa apakah diri kita sudah sesuai dengan prinsip kebenaran atau belum. Jadi kita harus setiap saat merenungkan maknanya. Diri sendiri harus merenungkannya dengan baik. Kemarin, hari ini, prinsip kebenaran yang didengar hari ini apakah berpadu dengan yang kemarin? Ini disebut merenungkan maknanya. Apakah kita menjalankan pelatihan diri sesuai ajarannya? Setelah mendengarkan dharma, apakah sudah mempraktekannya dalam tindakan nyata? Mendengarkan sutra adalah mendengarkan prinsip kebenarannya. Sutra adalah jalan dan jalan harus ditapaki. Jalan yang membimbing kita, apakah kita sudah menapakinya? Kita haruslah senantiasa bersungguh hati. Jadi, langka sekali. Dharma yang telah kita dengar benar-benar sangat bermanfaat untuk diterima dan digunakan, berharga untuk digunakan oleh kita. Karena dharma ini langka sekali, laksana mustika yang paling unggul dan sangat berharga. Apakah kita menghargai dharma ini? Dharma menakjubkan dari kendaraan besar ini adalah mustika yang paling unggul dan sangat berharga di dunia. Benda materi di luar tubuh kita mungkin sangat banyak yang telah kita miliki, tetapi tidak bisa dibawa pergi saat kita meninggal. Hanya dengan dharma yang kita dengar dan meresap ke dalam batin, ini barulah benar-benar yang kita bawa pergi dari kehidupan ke kehidupan berikutnya. Kita bisa seperti ini datang dan pergi atau tumimbal lahir berpadu dengan dharma sejati kita. Sama seperti pada masa Sang Buddha, ada biksu yang sangat rajin mendengarkan dharma. Setelah mendengarkannya, mengingatnya di dalam hati dan terus-menerus menghafalkannya, dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha pada hari tersebut, dia akan terus menghafalkannya pada hari itu. Dharma yang dibabarkan oleh Buddha juga berada di bawah sebuah pohon, di dalam sebuah hutan. Apakah saat melakukan meditasi berjalan atau meditasi duduk, dia menghafalkannya tanpa mengenal waktu? Pembabaran Dharma dari Sang Buddha pada hari itu adalah demikian. Suatu ketika ada seekor burung terbang di atas pohon itu. Di bawah pohon, di atas sebuah batu, duduklah sang biksu. Biksu ini tanpa henti berulang kali menghafalkan seluruh dharma yang dibabarkan Sang Buddha. Burung ini mendengarkannya dengan saksama, mendengarnya dengan penuh sukacita dalam dharma, hingga lupa dengan kondisinya sendiri. Di belakang pohon ada seorang pemburu yang sedang berburu. Saat dia melihat seekor burung di atas pohon, dia dari belakang membawa senapan dan sasaran dibidik dengan tepat. Burung ini tidak sadar dan tidak tahu apa-apa. Demikianlah begitu tembakan meletus. Burung ini terjatuh ke tanah dan langsung mati tertembak. Namun burung ini punya suatu niat pikiran, bahagia mendengarkan dharma. Hati yang penuh sukacita ini, meski sudah tertembak senapan, dia tiba-tiba terlahir di alam surga. Dalam saat itu, tidak ada pergumulan, tidak timbul perasaan benci, dan membawa hati yang penuh sukacita, mengubah suatu tubuh terlahir di alam surga. Di surga, tubuhnya berubah menjadi agung. Di tempat itu, apapun dapat dinikmati di sana. Dia menenangkan diri dan merenungkan secara mendalam, bagaimana diri saya bisa terlahir di surga.
Dia merenungkan kembali sejenak. Ah, benar, saya sedang mendengar Dharma. Sepenuh hati mendengar Dharma dengan penuh sukacita, lupa akan kondisi diri saya. Ah iya, saya sangat bersyukur. Bersyukur atas kesungguhan hati biksu ini, tanpa berhenti melafalkan Dharma Sang Buddha. Oleh karena itu, membuat saya bersuka cita mendengarnya. Mengubah suatu wujud tubuh bisa terlahir di alam surga. Saya seharusnya harus kembali untuk berterima kasih kepada biksu ini. Oleh karena itu, dia demikian mengubah dirinya dan kembali ke tempat di mana biksu melatih diri dengan giat, membungkuk dan berlutut di depan biksu ini. Terhadap biksu, ia mengatakan, "Saya amat bersyukur." Biksu ini tiba-tiba menerima ucapan dari orang yang asing. Terlebih lagi, seseorang yang begitu agung datang ke hadapannya, yang terus bersembah sujud dan berterima kasih kepadanya. Bertanya-tanya, apa alasannya seperti ini? Biksu tersebut bertanya kepada makhluk surgawi ini, "Saya tidak mengenal Anda, mengapa Anda berterima kasih kepada saya?" Makhluk surgawi ini menjelaskan sebab dari sebelumnya dia dengan tubuh sebagai burung dan hasil dari mendengar Dharma, sekarang dia mendapatkan tubuh dewa. Saat mendengar biksu membaca Dharma yang dibabarkan Sang Buddha dan dia merasa bersuka cita, dia menceritakan pengalaman ini kepada biksu. Biksu merasa heran, bagaimana hal yang luar biasa seperti ini bisa terjadi? Buddha dari belakang lalu jalan mendekat, berkata, "Bisa. Inilah sebersit pikiran sukacita atas semua pahala kebajikan yang diperoleh, meyakini Dharma dengan batin yang mendalam. Kita memperoleh pahala kebajikan dengan sebersit pikiran sukacita." Coba pikirkan cerita ini dengan yang baru saja kita bicarakan. Kita benar-benar harus yakin menerima Buddha Dharma. Buddha Dharma benar-benar jarang dan tidak mudah dicapai, yaitu laksana mustika yang paling unggul dan sangat berharga. Jadi kita harus menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Harus percaya pada semua Dharma yang diajarkan Buddha, tiada tara dan tertinggi. Kita harus membawanya dalam kehidupan kita dan kehidupan akan datang. Karena setelah kita mendengar Dharma, kita mempraktekkan dalam tindakan nyata. Bila kita bisa mempraktekkan dalam tindakan nyata, berarti kita memupuk pahala kebajikan. Membina diri ke dalam dan mempraktekkan keluar. Memasukkan Buddha Dharma ke dalam batin kita, mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dalam berinteraksi dengan orang lain. Satu persatu kita praktekkan dalam tindakan nyata dengan bersumbangsih. Ini disebut pahala kebajikan. Membina diri ke dalam dan mempraktekkan keluar. Ini disebut sebagai pahala kebajikan. Pahala kebajikan ini akan kita bawa dari kehidupan ke kehidupan. Tiada sesuatu pun yang terbawa pergi sewaktu mati, hanya karma yang menyertai. Kita hendaknya mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Saat kita selalu perhitungan dengan orang lain, ini hanyalah kesadaran duniawi kita. Kesadaran duniawi inilah yang menciptakan karma. Kita hendaknya mengubah kesadaran duniawi ini menjadi kebijaksanaan. Ini disebut sebagai pahala kebajikan, juga disebut sebagai kebijaksanaan. Dengan memiliki kebijaksanaan, maka kita akan dapat mempraktekkan dalam tindakan nyata dan menerima pahala kebajikan. Kita semua hendaknya benar-benar bersungguh hati. Kehidupan yang penuh penderitaan saat kita perhitungan dengan segala hal dan urusan di dunia, inilah penderitaan yang sesungguhnya. Terkadang kita mendengarkan dengan susah payah. Saat kita ingin mengatasi masalah, kita tidak dapat mengatasi masalah. Ini sangat melelahkan dan membuat kita tertekan.
Oleh karena itu, penderitaan di dunia menderita karena tidak dapat mengikis kerisauan kita. Ini terjadi tidak hanya di kehidupan saat ini saja, kita juga akan membawanya ke kehidupan kita di masa mendatang. Ini benar-benar penderitaan. Buddha membabarkan tentang penderitaan. Kita hendaknya memahami apa yang disebut dengan penderitaan. Oleh karena itu, sebab penderitaan adalah akumulasi dari berbagai macam hal dan persoalan. Kita selalu perhitungan dalam hubungan antar sesama, hal dan persoalan diakumulasi seperti ini. Oleh karena itu, kita selalu kembali menderita. Jika kita mendengar Dharma, akan tahu tentang penderitaan. Sebab dari penderitaan itu dikarenakan adanya akumulasi dari orang, hal, dan benda, dan membuat kita terjerat dengan kerisauan, sehingga kita harus melenyapkannya. Bagaimana melenyapkannya? Dendam yang terjadi di masa lampau antara kita dan mereka harus segera berdamai pada kehidupan ini. Karena di kehidupan ini kita telah mendengarkan Buddha Dharma. Buddha Dharma begitu menakjubkan, menjelaskan kepada kita mengenai sebab dari masa lampau, jalinan jodoh pada masa ini, dan buah akibat di masa yang akan datang. Menjelaskan ajaran, sebab, kondisi, dan buah akibat dengan begitu jelas. Kita telah tercerahkan mengenai masa lampau. Jadi di kehidupan ini kita harus mencari cara menyelesaikan masalah agar dapat terbebas dari masalah di masa yang akan datang. Kita lihat contoh dari guru negara Biksu Wuta. Walaupun telah melatih diri selama 10 kehidupan, namun tetap tidak bisa terlepas dari hukum karma. Tetap harus menerima akibatnya. Mumpung sekarang telah memahami Buddha Dharma, lebih baik sekarang kita menerima. Sekarang kita memahami dan tidak lagi delusi di masa yang akan datang dan terjerat dengan karma buruk. Kita semua harus mendengar dengan sangat jelas. Semua yang kita bahas ini adalah Dharma. Semoga kita semua berada di dalam Dharma yang menakjubkan. Sutra Teratai adalah ajaran untuk kita semua di dunia ini. Kita juga harus menggunakan ajaran tersebut di dunia ini. Dari satu pengetahuan menjadi Dharma yang dapat memecahkan ratusan ribu masalah. Janganlah kita mendengar ratusan ribu ajaran, namun tidak memahami satu pun, akan selamanya terjerat. Maka kita harus bersungguh hati, kita harus menjalankan Dharma ini sesuai ajaran. Langka sekali, jika ada ajaran Dharma yang paling unggul di dunia ini, maka Sutra Teratai adalah yang paling unggul, paling berharga, dan kita harus mempraktekannya. Naskah sebelumnya juga telah menyampaikan kepada kita. Ajita, engkau coba renungkan jasa kebajikan dari mengajak satu orang agar pergi mendengarkan Dharma sudah pun demikian. Apalagi kalau sepenuh hati mendengarkan Dharma, membaca dan melafalkan sutra ini, menjelaskannya secara rinci kepada orang-orang dalam persamuan agung, serta membina diri sesuai ajaran. Sutra Teratai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Menurut naskah sutra yang sebelumnya, selama kita bertekad untuk mendorong orang lain mendengarkan Dharma, kelebihan dan kebajikan dari hal ini sangatlah besar. Telah dibahas sebelumnya bahwa bisa memiliki rupa yang baik akan membuat setiap orang senang melihat kita. Dengan cara yang sama, jika kita dapat mendorong orang lain untuk mendengarkan Dharma, kita dapat menerima balasan karma baik yang luar biasa. Bukan hanya mengurai permusuhan dan keterikatan dalam pikiran kita, mendorong orang biasa untuk mendengarkan sutra akan lebih baik bila mendorong mereka yang pernah berkonflik dengan kita di masa lalu. Kita tidak hanya dapat menyelesaikan konflik kita, tetapi juga mendorong mereka untuk mendengarkan sutra ini. Ini akan memperoleh kebajikan yang lebih besar, lebih banyak dari 2 kali lipat. Ini adalah kebajikan dari mengajak orang lain untuk mendengarkan sutra, mendorong orang awam untuk mendengarkannya.
telah dapat memperoleh pahala, apalagi mendorong mereka yang biasanya berkonflik dengan kita. Kita dapat menyelesaikan kebencian dan dendam kita. Sebaliknya, kita beralih untuk mendorong mereka mendengarkan Dharma. Coba pikirkan, kekaguman yang kita rasakan hanya dengan mendengar ini adalah pahala kebajikan. Apalagi kalau sepenuh hati mendengarkan Dharma, membaca dan melafalkan sutra ini. Jika kita bisa mengajak orang lain untuk mendengarkan Dharma, kita sudah menciptakan pahala kebajikan yang besar. Terlebih lagi diri kita sendiri, yang sepenuh hati terus-menerus meyakini dan memahami Dharma. Bukan hanya mengajak orang lain untuk mendengarkan, sedangkan diri kita sendiri tidak ingin memahami, tidak ingin mendengarkan. Kita sendiri harus sepenuh hati meyakini dan memahami, karena dengan sepenuh hati untuk meyakini dan memahami, kita bisa dengan tulus mengajak orang untuk mendengarkan Dharma. Hanya dengan demikian, baru bisa mengajak orang lain untuk mendengarkan. Jika kita hanya sekedar mengajak orang lain, maka pahala dan kebajikannya terbatas. Namun kita sendiri harus berupaya bersemangat. Jadi dikatakan, apalagi kalau sepenuh hati mendengar Dharma, membaca dan melafalkan sutra ini. Kita sendiri harus lebih berupaya dan bersemangat lagi, menjelaskannya secara rinci kepada orang-orang dalam persamuan agung. Bukan hanya mengajak orang lain untuk mendengarkan Dharma, namun kita sendiri juga harus dapat membabarkan ajaran tersebut. Kita sendiri juga bisa mengajarkan dan membabarkannya ke setiap orang, dan juga membimbing orang lain untuk melakukan pelatihan diri. Inilah pahala dan kebajikan yang sungguh sangat besar. Kita semua harus memahami Dharma dengan jelas. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, pada ketika itu, Bhagawan dikarenakan ingin mengemukakan kembali maksudnya, lalu berkata dalam bentuk syair. Seandainya seseorang di dalam persamuan Dharma dapat mendengarkan kitab sutra ini, sekalipun hanya mendengarkan satu syair, dia turut bersuka cita dan membabarkannya pada orang lain. Sutra Teratai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Prosa di atas telah menjelaskan bahwa akan tetapi kelompok naskah ini sangatlah penting. Sang Buddha menggunakan naskah syair ini untuk menjelaskannya sekali lagi. Bhagawan dengan demikian mengulanginya, karena Dharma ini sangatlah penting. Berharap semua orang yang mendengarnya mengingat itu selamanya. Inilah yang disebut mengukirnya di dalam batin manusia. Kata-kata yang kita dengar laksana mengukir di atas batu atau mengukir di atas emas, perak, dan tembaga. Selamanya tidak dapat terhapus. Inilah yang disebut mengukirnya di dalam batin. Kita harus senantiasa mengingat hal apa yang dibicarakan. Seandainya seseorang di dalam persamuan Dharma dapat mendengarkan kitab sutra ini. Ini adalah mengulangi naskah sutra. Seandainya seseorang di dalam persamuan Dharma dapat mendengarkan kitab sutra ini, seandainya ada orang seperti ini kerap hadir dalam persamuan Dharma pada tempat pembabaran Dharma, berkesempatan untuk mendengarkan kitab sutra dari kendaraan besar ini, Dharma yang sangat mendalam dan menakjubkan. Jika ada orang yang dapat hadir di tempat di mana terdapat pembabaran Dharma, bila ada orang yang membabarkan Dharma, walau kita pun dapat membabarkan Dharma dan juga mampu menjelaskannya kepada orang lain, namun karena jalinan jodoh ini, di mana ada pembabaran Dharma, ada orang yang membabarkan Dharma, mari datanglah. Segera pergi ke tempat orang mengajarkan Dharma. Dengan demikian dapat pada tempat pembabaran Dharma berkesempatan untuk mendengarkan kitab sutra dari kendaraan besar ini. Kita harus segera pergi mendengarkannya. Seperti Prabhuta Ratna, jauh-jauh datang dari wilayah timur membawa pagoda. Sungguh-sungguh adalah untuk membuktikan bahwa Buddha Sakyamuni membabarkan sutra teratai. Sangat menakjubkan dan terunggul. Jadi, jalan dari semua Buddha adalah sama. Ini adalah sebuah sutra yang sangat penting. Dengan prinsip kebenaran yang sama, sekarang kita sendiri mendengarkan sutra. Sudah terpatri dalam hati kita. Kita sendiri juga sudah sangat berusaha.
juga sekarang sedang membabarkan dharma. Namun, bila ada seseorang yang sedang membabarkan sutra adalah dharma dari kendaraan besar, kita harus segera menyemangati semua orang, segera pergi untuk mendengarkan dharma yang sangat mendalam dan menakjubkan. Sekalipun hanya mendengarkan satu syair, dia turut bersuka cita dan membabarkannya pada orang lain, bahkan meyakini dan memahaminya dengan batin mendalam. Dengan mendapatkan makna dari satu kalimat atau satu syair pada saat bertemu dan mendengarkannya, batin senantiasa turut bersuka cita, kemudian segera menjelaskannya pada orang lain. Sekalipun hanya mendengarkan satu syair, dia turut bersuka cita dan membabarkannya pada orang lain. Ketika seseorang mengajarkan dharma yang menakjubkan, kita harus mendorong orang untuk pergi dan mendengarkan. Kita harus bersuka cita meski saat mendengar satu syair saja. Bagian ini dijelaskan dengan sangat baik. Syair yang diulang ini telah mengekstraksi arti dari prosa bentuk panjang hanya dalam beberapa kata. Ini adalah syair. Ketika kita mendengar syair ini, kita juga merasa turut bersuka cita dan bahkan meyakini dan memahaminya dengan batin mendalam. Kita tidak boleh melupakannya setelah kita mendengar. Kita harus sering menerapkannya dalam batin. Seberapa pentingkah keyakinan dan pemahaman yang mendalam? Dharma yang kita dengar harus dibiarkan meresap jauh ke dalam batin kita. Barulah kita bisa mengingatnya dengan mendalam. Hanya dengan begitu, baru kita bisa benar-benar mengamalkan Dharma. Jadi kita harus bersuka cita dalam setiap kalimat dan syair. Kita harus memiliki keyakinan tinggi dan pemahaman yang mendalam. Dengan mendapatkan makna dari satu kalimat atau satu syair, kita harus memiliki keyakinan secara mendalam, karena saat kita sudah memahami, kita akan dipenuhi oleh sukacita dalam Dharma setiap hari dengan leluasa. Ketika kita melihat dan mendengar, pada saat bertemu dan mendengarkannya, batin senantiasa turut bersukacita. Sama seperti burung tersebut, di sana ikut mendengar hingga terbuai di tempat itu, masuk dalam kondisi lupa akan dirinya. Saat pemburu menembaknya jatuh dengan satu tembakan, dalam batinnya tidak punya niat pikiran yang lain, masih dipenuhi dengan sukacita. Inilah meyakini dan memahaminya dengan batin mendalam, dengan mendapatkan makna dari satu kalimat atau satu syair pada saat bertemu dan mendengarkannya, batin senantiasa turut bersukacita. Dari naskah sutra ini, dari kisah burung itu, kita dapat menghayati bahkan makhluk hewan bisa mendengar dharma dengan batin yang begitu meyakini dan memahami. Batinnya bisa senantiasa turut bersukacita. Pikirkanlah, bagaimana dengan kita manusia? Tentu kita juga harus turut bersukacita. Kita juga akan mendorong semua orang untuk mendengarkan Dharma. Kita juga senantiasa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bertemu dengan orang, melakukan pekerjaan, kita juga bisa membabarkan Dharma kepada orang lain. Dalam kondisi bagaimanapun, bisa ada kesempatan untuk berbicara. Hari ini saya mendengar tentang ini. Tangan kita sambil bekerja, kesan batin kita, keyakinan dan pemahaman kita adalah seperti begini dan begini. Ini boleh dikatakan sambil melakukan kegiatan, sambil membabarkan Dharma. Mari, berikutnya adalah karena ini adalah syair jadi lebih mudah. Dari naskah sutra yang sebelumnya kita sudah mendengar. Sekarang kita mengingat kembali, mengingat dan melafal sekali lagi. Demikianlah pengajaran terus berlanjut hingga orang ke-50. Berkah yang diraih oleh orang terakhir ini sekarang akan kujelaskan perbedaannya. Seandainya terdapat seorang dermawan besar memberikan kepada para makhluk yang tak terhingga segala benda yang mereka inginkan selama 80 tahun penuh. Sutra Teratai Bab 18, Jasa Kebajikan dari turut bersukacita. Setiap orang yang membaca bagian naskah sutra ini harus dapat mengingatnya kembali bahwa di masa lampau mengajak orang untuk mendengarkan Dharma generasi pertama, kedua, sampai ke-50. Yang paling akhir, ke-50 ini, Dharma akurat dan tiada penyimpangan sedikit pun.
Orang yang seperti ini, orang yang ke-50 tidak ada penyimpangan. Sekarang Buddha sangat memujinya. Ini sama dengan Dharma telah melewati generasi 50 tanpa penyimpangan. Demikianlah pengajaran terus berlanjut hingga orang ke-50. Berkah yang diraih oleh orang terakhir ini sekarang akan kujelaskan perbedaannya. Berawal dari satu orang dan bergulir sampai orang ke-50. Ketika mencapai orang ke-50, mengambil contoh orang terakhir untuk dibandingkan dengan orang pertama. Mengambil contoh orang terakhir untuk dibandingkan dengan orang pertama. Ini menunjukkan orang ke-50, Dharma ini diteruskan sampai generasi ke-50. Sama-sama sedang mendengarkan Dharma, turut bersuka cita saat melihat dan mendengar. Sama halnya, sama-sama demikian diteruskan. Ini dengan yang awal, orang pertama. Antusiasme membujuk untuk mendengar, membujuk orang untuk mendengarkan Dharma. Diri sendiri membina diri, kemudian membujuk orang untuk membina diri. Melihat orang sedang mati diri, kita juga turut bersuka cita. Mulai dari orang pertama, terus membujuk sampai orang ke-50. Orang ke-50 ini sama dengan orang pertama. Naskah sutra ini kiranya hendak memberitahukan kepada kita semua, digulirkan, satu orang digulirkan ke orang lain, dapat digulirkan sampai pada orang ke-50, 50 generasi. Jadi perlindungan dan berkah dari orang yang terakhir ini, berkah yang diperolehnya. Demikian Buddha mulai satu persatu dianalisis untuk semua orang. Seandainya terdapat seorang dermawan besar memberikan kepada para makhluk yang tak terhingga semua yang mereka inginkan selama 80 tahun penuh, memberikan kepada para makhluk yang tak terhingga adalah urusan yang besar. Selama 80 tahun penuh adalah waktu yang panjang. Memberikan semua yang mereka inginkan adalah jasa yang banyak. Seandainya terdapat seorang dermawan besar memberikan kepada para makhluk yang tak terhingga semua yang mereka inginkan selama 80 tahun penuh, memberikan kepada para makhluk yang tak terhingga, terus-menerus memberikan kepada semua orang sehingga demikian terus berkelanjutan sampai umur 80 tahun. 80 tahun waktu yang sangat panjang. Waktu yang demikian panjang memberikan semua yang mereka inginkan adalah jasa yang banyak. Buddha akan mengatakan jasa kebajikannya tak terhingga. Ini untuk mengetahui bila Dharma dapat meresap dalam batin selama-lamanya. Semasa kehidupan kita tidak menyimpang, jalinan jodoh pada kehidupan mendatang, Dharma sejati ini dapat berkelanjutan. Jika dapat demikian, dari kehidupan ke kehidupan, jasa kebajikan akan tak terhingga. Saudara sekalian, mendengar Dharma harus selalu meyakini dan memahami dengan batin mendalam. Menggenggam dalam batin kita, mengingat dengan baik, terukir dalam. Mendengar Dharma turut bersuka cita, harus tulus. Mendengar Dharma harus sungguh hati. Dengan demikian, jasa kebajikan akan tak terhingga. Contohnya burung itu saja, ia mendengar Dharma dengan gembira, penuh sukacita dalam Dharma. Demikian itu berkahnya juga amat besar. Apalagi kita yang sedang melatih diri, kita harus bersungguh hati. Kita harus mendengar Dharma. Dharma kendaraan besar ini diserap dalam batin. Apakah batin kita bisa terpencar? Sehingga batin terpencar, pikiran bercabang. Semuanya sangatlah susah dihapuskan. Sehingga semua orang harus senantiasa bersungguh hati.